Sebentar lagi kan Idul Adha ya. Dan di momen-momen seperti ini kita sering banget teringat sama orang-orang terkasih yang sudah lebih dulu pergi. Mungkin ada niat baik mereka, seperti kurban yang belum sempat terlaksana. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih cara terbaik untuk menghormati keinginan terakhir mereka itu. Nah, ini dia. Pertanyaan yang dalam banget ya. Pertanyaan yang lahir dari rasa cinta dan bakti seorang anak. Mungkin ini juga yang lagi ada di pikiran Anda sekarang. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Jadi, ini tuh bukan cuma sekedar pertanyaan teknis boleh atau tidak, tapi ini jauh lebih dalam. Ini soal cinta, soal penghormatan, soal iman. Dan alhamdulillah, fikih Islam itu memberikan panduan yang sangat jelas dan penuh kasih sayang untuk situasi seperti ini. Mari kita lihat penjelasannya. Oke, langsung ke intinya ya. Jawabannya, bisa. Tentu ini melegakan banget, tapi tunggu dulu, ada tapinya. Caranya itu tergantung sama sifat rencana almarhum. Apakah itu cuma sekadar niat biasa, atau sudah jadi sebuah janji yang mengikat? Ini dua hal yang beda. Coba bayangin ini kayak ada persimpangan jalan deh. Ada dua jalur hukum yang sangat jelas yang jadi panduan kita. Nah, penting banget buat kita untuk paham perbedaannya, supaya kita bisa menunaikan niat orang tua kita dengan cara yang paling tepat dan paling benar. Di sini kita bisa lihat ada dua skenario yang kontras. Di satu sisi, ada kewajiban mengikat. Ini statusnya serius karena muncul dari sebuah nazar atau wasiat resmi. Di sisi lain, ada amalan mulia, yang dasarnya adalah niat sukarela atau sekedar rencana. Yuk, kita telusuri dulu jalur yang pertama, yang sifatnya wajib. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah rencana yang tadinya sederhana bisa berubah jadi kewajiban agama yang formal dan harus ditunaikan? Nah, disinilah kita perlu kenal dengan konsep wasiat dan nazar. Kita perlu paham nih bedanya. Gampangnya gini, wasiat itu adalah pesan yang baru dieksekusi setelah seseorang wafat. Kalau nazar, itu janji yang diucapkan saat masih hidup. Contohnya, ya Allah kalau saya sembuh, saya janji akan berkurban. Nah, keduanya ini adalah bentuk komitmen yang sangat serius di mata agama. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, kalau memang ada bukti, baik lisan maupun tulisan, bahwa almarhum pernah bernazar atau berwasiat untuk kurban, maka ini statusnya bukan lagi pilihan. Ini jadi sebuah utang agama yang hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh keluarga atau ahli waris. Dan landasan untuk hal ini kuat banget loh, bukan aturan baru. Prakteknya sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi. Seperti yang diriwayatkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara rutin berkurban atas nama Rasulullah, karena itu memang bagian dari wasiat beliau. Ini jadi presiden yang sangat kuat. Terus soal biaya gimana? Nah, ini juga jelas aturannya. Biayanya itu diambil dari harta warisan almarhum. Statusnya sama persis kayak utang lain yang harus dilunasi. Jadi dananya diambil sebelum harta warisannya dibagi-bagi. Tanggung jawabnya ada pada aset almarhum, bukan jadi beban finansial pribadi anak-anaknya. Oke, jalur pertama yang sifatnya wajib tadi sudah jelas ya. Sekarang kita beralih ke jalur kedua. Ini adalah skenario yang jauh lebih umum terjadi di sekitar kita, yaitu ketika niat itu hanyalah sebatas rencana atau sebuah harapan. Nah, ini dia pertanyaan yang paling relevan buat kebanyakan dari kita. Mungkin ayah atau ibu kita pernah bilang, Insya Allah tahun ini kita kurban ya, tapi nggak mengucapkannya dalam bentuk nazar atau janji resmi. Kalau kasusnya seperti ini, gimana dong hukumnya? Untuk kasus ini, hukumnya jadi beda. Melaksanakannya bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah tindakan cinta yang sangat dianjurkan, atau hukumnya sunnah. Jadi, ini adalah inisiatif dari si anak sebagai bentuk baktinya kepada orang tua yang sudah tiada. Dasarnya dari mana? Wah, ini indah sekali. Dasarnya langsung dari praktek Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau ketika berkurban, niatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga atas nama seluruh umatnya. Makna di balik tindakan ini dalam banget. Logikanya itu sangat inklusif. Waktu Nabi bilang, umatku, itu artinya mencakup semua pengikutnya, baik yang masih hidup saat itu maupun yang sudah mendahului beliau. Kasih sayang beliau itu melintasi batas kehidupan dan kematian, dan ini memberikan kita sebuah teladan yang luar biasa untuk diikuti. Jadi kalau di jalur kedua ini, gimana cara melakukannya? Simpel banget. Pertama, niat yang tulus dari Anda sebagai anak. Kedua, biayanya berasal dari dana pribadi Anda. Anggaplah ini sebagai sedekah dan hadiah pahala untuk orang tua Anda tercinta. Tentu, kalau kita bicara soal fikih, para ulama sudah membahas masalah ini dari berbagai sudut pandang. Tapi jangan khawatir, ada satu pandangan mayoritas yang sangat kuat dan bisa memberikan kita keyakinan untuk melangkah. Yuk, kita lihat perbandingannya. Seperti yang kita lihat,
Mazhab Hanafi dan Hambali dengan jelas menyatakan ini sebagai amalan yang dianjurkan atau sunnah. Nah, inilah yang disebut sebagai pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama yang menjadikannya pendapat yang paling kuat dan diterima secara luas. Walaupun ada pandangan lain, ini adalah posisi yang paling umum diikuti. Oke, setelah kita menelusuri dua jalur tadi dan melihat pandangan para ulama, sekarang saatnya kita kembali ke pertanyaan awal dan memberikan sebuah jawaban yang pasti yang bisa Anda pegang. Kalau kita lihat realitanya, kebanyakan dari orang tua kita itu kan hanya berencana ya, jarang yang sampai membuat janji formal. Karena itu, dari semua bukti dan penjelasan tadi, kesimpulannya mengarah pada satu hal yang sangat melegakan bagi Anda. Jadi inilah jawaban utamanya. Ya, silakan laksanakan niat mulia itu. Itu adalah sebuah tindakan bakti yang sangat indah, sebuah amalan sunnah yang insya Allah akan terus mengirimkan aliran pahala kepada orang tua yang Anda cintai di alam sana. Kurban ini adalah salah satu cara yang luar biasa. Tapi, ini juga membuka sebuah perenungan yang lebih luas untuk kita. Apalagi ya, bentuk-bentuk cinta dan bakti yang bisa terus kita kirimkan pahalanya kepada mereka yang telah lebih dulu meninggalkan kita.